Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai dokter saraf, saya memohon kepada Anda, Bapak, Ibu, para pejuang kesehatan yang saya cintai di seluruh Indonesia. Hentikan semua yang sedang Anda lakukan dan dengarkan saya. Tahukah Anda, ada sebuah kebiasaan yang Anda lakukan setiap malam, sebuah posisi nyaman yang telah Anda nikmati selama puluhan tahun, yang ternyata secara diam-diam bisa menciptakan gumpalan darah berbahaya di leher dan otak Anda. Sebuah bom waktu yang bisa meledak kapan saja saat Anda sedang terlelap, menyebabkan stroke, kelumpuhan, bahkan kematian mendadak. Ini bukan menakut-nakuti, ini adalah fakta medis yang mengerikan. Sebelum saya bongkar habis-habisan rahasia ini, saya ingin kita semua bersatu dalam kewaspadaan. Silakan tulis nama dan asal kota Anda di kolom komentar, agar pesan darurat ini bisa menggema ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Klinik Sehat Lansia. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Selama lebih dari 3 dekade sebagai dokter spesialis saraf, saya telah menyaksikan terlalu banyak kisah sedih yang seharusnya tidak perlu terjadi. Seorang suami yang di malam hari masih tertawa bersama keluarga, namun pagi harinya terbangun dalam keadaan separuh badan lumpuh dan tidak bisa berbicara lagi. Seorang istri yang tadinya gesit dan mandiri, hanya karena satu malam yang salah, harus terbaring tak berdaya di atas tempat tidur, menjadi beban bagi anak cucunya. Semua tragedi itu membuat saya bertekad untuk membagikan pengetahuan ini. Banyak pasien stroke memiliki kebiasaan tidur dengan posisi yang salah selama bertahun-tahun. Mereka mengira itu hanya kebiasaan kecil, tapi kebiasaan itu membuat pembuluh darah di leher mereka terjepit setiap malam, menyebabkan aliran darah melambat dan membentuk gumpalan darah. Suatu hari, gumpalan itu pecah, mengalir ke otak, dan segalanya berubah selamanya. Hari ini, saya tidak hanya akan berbagi pengetahuan medis, tetapi juga membawa cerita nyata dari pasien-pasien saya. Orang-orang yang dulu berpikir bahwa tidur seperti itu nyaman, tetapi harus membayar harga yang sangat mahal. Saya percaya setelah mendengar cerita mereka, Anda akan memiliki motivasi untuk berubah mulai malam ini juga. Ingat, mencegah itu gratis, tetapi pengobatan stroke bisa menghabiskan ratusan juta dan belum tentu bisa pulih sepenuhnya. Jadi, posisi tidur mana yang berbahaya dan apa posisi tidur yang paling aman? Mari kita mulai. Bapak, Ibu, tubuh kita ini seperti mesin yang canggih. Dan di dalam mesin itu, darah adalah aliran oli pelumasnya, sementara otak adalah pusat kendali komputernya. Jika suplai oli ke komputer terhambat, mesin itu akan macet, rusak, atau bahkan terbakar. Pembuluh darah di leher kita adalah jalan tol utama menuju otak. Di leher kita terdapat sistem pembuluh darah besar yang disebut arteri karotis dan arteri vertebralis. Bayangkan itu seperti 2 pipa raksasa yang mengantarkan bahan bakar dari jantung ke otak. Otak kita, meskipun beratnya hanya sekitar 2% dari berat tubuh, ia adalah organ paling rakus. Ia mengonsumsi hingga 20% dari seluruh pasokan darah dan oksigen kita setiap detiknya. Artinya, jika otak kekurangan oksigen hanya dalam beberapa menit saja, sel-sel syarafnya akan mulai mati secara massal dan tidak akan pernah bisa kembali lagi. Ketika Anda tidur dengan posisi yang salah,
dengan bantal terlalu tinggi, kepala membungkuk terlalu lama, atau tidur tengkurap, pembuluh darah vital ini akan terjepit, terpelintir, dan tertekan seperti selang air yang terlipat. Saat itu, aliran darah ke otak akan melambat secara drastis. Aliran darah yang lambat ini seperti sebuah malapetaka bagi otak. Darah yang mengalir lambat ibarat sebuah sungai yang arusnya terhenti. Lumpur akan dengan mudah mengendap dan sampah akan mudah menyumbat. Dalam pembuluh darah kita pun juga demikian. Ketika aliran melambat, keping-keping darah atau trombosit dan lemak-lemak darah atau kolesterol akan dengan sangat mudah saling menempel, membentuk gumpalan-gumpalan darah kecil. Awalnya gumpalan darah itu mungkin hanya sebesar butiran pasir, tetapi karena kebiasaan tidur yang salah ini Anda lakukan setiap malam selama puluhan tahun, gumpalan itu akan terus menumpuk, membesar, hingga bisa menjadi seukuran butiran kacang atau jagung. Yang paling berbahaya adalah Anda tidak akan pernah merasakan bahwa gumpalan itu sedang terbentuk di dalam leher Anda. Suatu hari, mungkin saat Anda mengubah posisi atau saat tekanan darah Anda sedikit melonjak di pagi hari, gumpalan darah itu pecah atau lepas, lalu ia akan mengikuti aliran darah dan melesat langsung menuju ke otak. Jika ia terjebak di dalam pembuluh darah otak yang lebih kecil, maka bencana yang disebut stroke akan terjadi seketika. Itulah mengapa banyak orang yang sehat-sehat saja pada malam sebelumnya, namun pagi harinya sudah ditemukan dalam keadaan lumpuh separuh badan dan tidak bisa berbicara lagi. Posisi berbahaya pertama, tidur miring dengan bantal sangat tinggi. Pak Ahmad, 65 tahun dari Semarang, seorang mantan pegawai negeri yang sehat dan ceria, dia memiliki kebiasaan tidur dengan bantal yang ditumpuk sangat tinggi. Karena menganggap dengan begitu, ia tidak akan mengalami refluks asam lambung dan akan lebih mudah tidur. Selama 30 tahun setiap malam, dia tidur miring ke kanan dengan bantal yang tebal. Suatu pagi dia bangun dengan rasa berat yang aneh di sisi kiri tubuhnya. Tangannya bergetar dan mulutnya sedikit melengkung. Keluarga segera membawanya ke rumah sakit dan beliau didiagnosis mengalami stroke ringan. Saat melakukan MRI, dokter menemukan adanya penyempitan pembuluh darah di leher akibat tekanan dalam waktu yang sangat lama. Pak Ahmad berkata kepada saya dengan suara bergetar, "Dokter, saya kira ini hanya karena bantal tinggi saja. Saya tidak pernah menyangka kebiasaan yang saya anggap nyaman ini ternyata hampir merenggut nyawa saya." Beliau sangat beruntung karena mendapatkan perawatan yang tepat waktu. Tetapi sejak saat itu, tidur dengan bantal tinggi yang biasa menjadi sebuah kenangan yang sangat menakutkan. Posisi berbahaya kedua, tidur tengkurap. Bu Marni, 68 tahun, tinggal di Surabaya. Bu Marni sudah terbiasa tidur tengkurap sejak beliau masih muda. Beliau mengatakan bahwa tidur tengkurap memberikan rasa hangat di perutnya, terasa nyaman seperti sedang dipeluk. Tetapi setelah memasuki usia 65 tahun, beliau mulai sering merasa sesak napas, detak jantungnya terasa cepat, dan sering terbangun di tengah malam. Saat berkunjung untuk pemeriksaan, kami melakukan tes rekam jantung dan menemukan bahwa jantungnya bekerja terlalu keras sepanjang malam. Alih-alih beristirahat, jantungnya harus berkontraksi 40% lebih keras dari seharusnya. Saya masih ingat tatapan khawatirnya ketika saya berkata, "Bu, jantung Anda sudah sangat lelah. Jika Ibu terus memaksa tidur dengan posisi seperti ini, bisa saja suatu saat jantung Ibu akan ambruk kapan saja." Tidur tengkurap akan menekan rongga dada Anda, membuat paru-paru tidak dapat mengembang sepenuhnya. Jantung harus memompa lebih keras untuk mengalirkan cukup darah ke seluruh tubuh. Bayangkan, sebuah mobil yang sudah berusia puluhan tahun yang seharusnya perlu melambat dan dirawat, justru setiap malam dipaksa untuk melaju dengan kecepatan penuh. Cepat atau lambat, mesinnya pasti akan rusak.
Itulah sebabnya banyak orang yang tidur tengkurap sering merasakan detak jantung yang cepat, sesak napas, dan kelelahan yang luar biasa di siang hari. Posisi yang salah ini juga membuat otak kekurangan oksigen. Ketika leher tertekuk dan paru-paru tidak dapat mengembang sepenuhnya, jumlah oksigen yang masuk ke dalam darah akan berkurang. Otak, yang dikenal sebagai pengonsumsi oksigen nomor satu di tubuh kita, akan segera kekurangan. Akibatnya, di pagi hari Anda akan mengalami sakit kepala dan pusing. Di siang hari, Anda akan mudah lupa dan kehilangan fokus. Dalam jangka panjang, resiko penurunan fungsi kognitif dan penyakit Alzheimer akan meningkat. Para ilmuwan di Jepang juga menemukan bahwa tidur dalam posisi yang salah akan mengurangi kemampuan otak dalam menghilangkan protein beracun beta-amiloid yang merupakan penyebab utama dari penyakit Alzheimer. Sebaliknya, jika tidur dalam posisi yang benar, otak akan lebih baik dalam membersihkan sampahnya dan memori akan menjadi lebih tajam. Tanda-tanda peringatan bahwa tubuh Anda sudah meminta pertolongan. Bapak Ibu, harap perhatikan baik-baik. Jika Anda mengalami 3 dari 5 tanda berikut, maka kemungkinan besar posisi tidur Anda sudah bermasalah. Tanda pertama, bangun pagi dengan sakit kepala yang terasa berat. Tanda kedua, leher terasa kaku dan sulit diputar seperti habis terkilir. Tanda ketiga, sering mengalami kesemutan di tangan dan kaki yang hilangnya lama. Tanda keempat, sering kehilangan memori jangka pendek seperti lupa di mana meletakkan barang atau lupa nama orang yang dikenal. Tanda kelima, sering bermimpi buruk, terbangun dengan kaget, atau detak jantung yang terasa cepat saat tidur. Jangan pernah anggap remeh tanda-tanda ini. Ini adalah sinyal SOS dari otak dan jantung Anda. Mengapa waktu yang paling berbahaya adalah di pagi hari? Penelitian menunjukkan bahwa 70% kasus stroke pada orang lansia terjadi antara jam 4 hingga jam 7 pagi. Mengapa demikian? Saat itu, tekanan darah kita secara alami akan meningkat untuk membangunkan tubuh dari tidur. Jika sepanjang malam pembuluh darah Anda sudah tertekan dan gumpalan darah telah terbentuk, maka inilah saatnya gumpalan tersebut paling mudah untuk lepas dan melesat ke otak. Itulah sebabnya banyak orang yang masih sehat pada malam sebelumnya, tetapi pagi harinya sudah mengalami kelumpuhan setengah badan dan tidak bisa berbicara lagi. Singkatnya, hanya dengan satu kebiasaan tidur yang salah dapat menyebabkan stroke, penyakit jantung, kehilangan ingatan dini, sakit kepala kronis, serta kelelahan di siang hari. Kabar baiknya adalah semua ini dapat dicegah jika kita melakukan penyesuaian mulai hari ini. Di bagian selanjutnya saya akan menjelaskan dengan sangat jelas posisi tidur mana yang paling berbahaya untuk dihindari dan mana posisi tidur yang benar, yang aman, nyaman, serta melindungi otak dan jantung Anda. Setelah mendengar semua resiko tersebut, mungkin banyak dari Anda yang merasa khawatir. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya sudah terbiasa tidur seperti ini selama puluhan tahun. Apakah bisa diubah? Kabar baiknya adalah bisa diubah. Dan perubahan itu sebaiknya dilakukan secepat mungkin. Faktanya, hanya dengan penyesuaian kecil dalam posisi tidur Anda dapat secara signifikan mengurangi resiko stroke, serangan jantung, dan penurunan ingatan. Berikut adalah 4 pilar terpenting untuk tidur yang aman bagi otak dan jantung Anda. Pilar pertama, pilih posisi tidur yang benar. Posisi yang paling optimal adalah tidur telentang, dengan kepala dan leher sejajar lurus dengan tulang belakang. Tinggi bantal yang ideal adalah sekitar 10 hingga 15 cm. Cukup untuk mengangkat kepala Anda tanpa membuat leher Anda membungkuk. Tips tambahan yang sangat penting, letakkan sebuah bantal kecil di bawah lutut Anda. Ini akan membantu mengurangi tekanan di punggung bawah Anda dan membuat seluruh tubuh Anda menjadi lebih rileks. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah pipa air. Ketika pipa itu lurus, air akan mengalir dengan sangat lancar. Ketika pipa itu bengkok atau terlipat, air akan terhambat. Tidur telentang adalah cara untuk menjaga pipa aliran darah ke otak Anda tetap lurus dan lancar sepanjang malam. Pilar kedua, hindari 3 posisi berbahaya. 1. Tidur miring dengan bantal yang terlalu tinggi, karena ini akan menekan arteri di leher Anda dan bisa membentuk bekuan darah. 2. Tidur tengkurap, karena ini akan menekan jantung dan paru-paru, membuat jantung Anda bekerja terlalu keras. 3. Tidur dengan kepala miring ke satu sisi terlalu lama, karena ini akan menekan saraf dan bisa menyebabkan mati rasa pada tangan,
gemetar, bahkan kerusakan tulang belakang leher. Seseorang yang terbiasa dengan salah satu dari 3 posisi di atas, ingatlah, mungkin terasa nyaman di awal, tetapi sangat berbahaya dalam jangka panjang.